Bertemu lagi dalam acara Saat Teduh bersama Musafir. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Matius pasal 2 ayatnya yang ke-11 dengan satu tema, mempersembahkan harta untuk Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan. Matius 2 ayatnya yang ke-11 berbunyi, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, kisah ini sekali lagi tentang orang Majus yang mempersembahkan terbaik dari mereka untuk Tuhan. Kita orang percaya masa kini, mari kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, persembahan terbaik apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan? Kita belajar dari persembahan orang Majus, persembahan yang terbaik yang mereka berikan untuk Tuhan. Orang Majus mempersembahkan harta untuk Tuhan sebagai persembahan yang terbaik. Sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, memiliki pengalaman berbakti atau penyembahan yang sejati, mau tidak mau kita harus menyerahkan harta. Menyerahkan hati tanpa harta sulit dimengerti. Karena di mana ada hartamu, disitulah hatimu. Mari kita melihat saat ini bagaimana cara orang Majus mempersembahkan harta untuk Tuhan. Nah, caranya adalah yang pertama, mereka itu mempersembahkan dengan rencana. Perhatikan dalam kalimat di sini ada yang dikatakan, kalimat yang dikatakan membuka tempat persembahan. Nah, membuka tempat persembahan. Nah, persembahan ini direncanakan sejak dari timur. Dikhususkan untuk anak itu. Selama di perjalanan, kotak ini tidak diganggu. Kotak ini sudah dikhususkan. Sekalipun di perjalanan membutuhkan banyak pengeluaran. Kenapa? Saya katakan banyak pengeluaran karena jarak perjalanan yang sangat jauh. Waktu yang lama untuk sampai ke tempat bayi, ke tempat Yesus. Dari timur ke Yerusalem memakan waktu tempuh selama 2 tahun. Nah, kita bayangkan tentu dengan jarak yang jauh itu butuh banyak pengeluaran. Perjalanan selama 2 tahun itu butuh banyak pengeluaran di perjalanan. Tapi di sini kita memperhatikan mereka sudah mengkhususkan dalam kotak ini persembahan untuk bayi itu, untuk Yesus itu, selama di perjalanan mereka tidak ganggu, mereka tidak buka. Karena itu sudah dikhususkan. Nah, sudah ketemu Yesus, baru kotak persembahan ini dibuka dan diberikan kepada Yesus. Nah, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, bagi kita saat ini, berikanlah untuk Tuhan dengan terencana. Kalau pemberian sudah terencana, sudah disiapkan untuk Tuhan, jangan dikorek-korek lagi atau jangan diambil lagi. Tetapkan hati dan berikan itu sungguh-sungguh kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Jangan memberikan dengan dadakan. Kalau dadakan biasanya asal-asalan, bahkan bisa tidak sepenuh hati. Memberi dengan dongkol hati. Oleh karena itu, pemberian itu haruslah terencana. Pemberian terencana sudah dikhususkan, pasti diberikan dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, mari berikanlah untuk Tuhan dengan terencana. Yang kedua, persembahan yang berharga yang diberikan oleh orang Majus dari timur, mereka mempersembahkan yang berharga. Sekali lagi, yang kedua, mempersembahkan yang berharga. Nah,
Apa yang dipersembahkan? Di sini dikatakan dipersembahkan adalah emas, kemenyan, dan mur. Nah, semua benda ini adalah benda-benda yang berharga. Orang Majus ini, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, mendapat kehormatan untuk membiayai kehidupan Yesus pada masa itu. Pada saat itu orang tua Yesus tidak punya apa-apa. Untung ada orang Majus memberikan persembahan sehingga dapat menopang kehidupan mereka secara khusus. Menopang kehidupan Yesus. Nah, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, setiap generasi, setiap orang diberi kesempatan yang khusus, periode waktu tertentu dan tak kembali lagi. Kita perhatikan, ketika Daud diberkati secara luar biasa, ia membeli tanah untuk bait Allah. Tetapi ketika dia tidak diizinkan Tuhan untuk membangun, ia menyiapkan bahan-bahannya. Daud mempersembahkan apa yang bisa dia persembahkan. Sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, kita tidak melihat Yesus secara daging. Ia sekarang di sorga, tapi tubuhnya, yaitu jemaatnya, ada di bumi. Kita diberi kesempatan untuk membangun jemaat Kristus. Mari kita memberikan yang berharga, yang terbaik untuk membangun jemaat Tuhan, untuk membangun rumah Tuhan. Kita beruntung kalau dapat mengambil bagian dalam mendanai pelayanan Tuhan. Percayalah, semua tidak akan sia-sia. Tuhan pasti akan membalas semua pemberian kita dengan berkat-Nya yang melimpah, yang memberikan kebahagiaan yang melimpah pula dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, rencanakanlah sejumlah uang kita atau sejumlah harta kita untuk pekerjaan Tuhan. Untuk program gereja, untuk pembangunan gereja. Rencanakanlah sejumlah uang kita atau harta kita untuk menunjang pembangunan gereja. Usahakanlah memberikan tidak seperti biasanya. Berilah yang istimewa. Dan percayalah, semua pemberian kita tidak akan sia-sia. Karena Tuhan pasti akan membalas dengan berkat-berkat-Nya yang melimpah. Tuhan memberkati. Amin. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu di saat ini. Tolong kami untuk dapat mengerti dengan baik, terlebih Tuhan mempraktekkan firman ini dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin.